Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bagi Allah atas nikmat yang besar, terutama nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga di siang hari ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri keluarga kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan tentunya sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunat-sunatnya. Seperti biasa, sebelum sholat Jumat kita mulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai kas masjid, di mana saldo awal sebesar 12.193.200 rupiah. Adapun pemasukan pada tanggal 7 Agustus infak Jumat sebesar 310.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran pada tanggal 6 Agustus penyediaan takjil dan jus puasa sunnah Senin dan Kamis sebanyak 18 botol sebesar 108.000 rupiah. Kemudian pembelian kurma 3 kg sebanyak 3 dus sebesar 495.000 rupiah. Adapun pengeluaran pada tanggal 7 Agustus operasional Jumat dan lain-lain sebesar 1.250.000 rupiah. Kemudian pengeluaran pada tanggal 12 Agustus kajian rutin Ikhwan Sirah Sahabat sebesar 1.364.000 rupiah. Sehingga saldo kas per hari ini sebesar 9.286.200 rupiah. Kemudian informasi yang kedua, untuk imam dan khotib pada hari ini insya Allah akan disampaikan Ustaz Subron, kemudian muadzin Amina Saleh dari EDM 2. Adapun informasi tambahan, insya Allah pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026 Dewan Masjid mengadakan gelar amal pesantren tahfidz rahmatan lil alamin. Jadi bagi para jamaah untuk bisa menyatakan infak terbaiknya yang bisa dimasukkan ke kotak yang telah disiapkan oleh DKM. Adapun informasi tambahan yang satu lagi adalah bahwa Dewan Masjid dalam rangka mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mewajibkan seluruh musaki untuk menandatangani dokumen kebijakan update data dan perlindungan data pribadi. Jadi bagi jamaah bisa mengisi update data yang sudah dikirim lewat podcast. Jadi kalau apabila dari jamaah ada yang belum mendapatkan BA, bisa menghubungi DKM untuk menanyakan tentang update data pribadi. Untuk update data pribadi ini sifatnya wajib bagi musaki yang insya Allah paling lambat yaitu tanggal 31 Agustus 2026. Kemudian dibuat untuk para jamaah untuk mematikan atau mensilentkan alat komunikasi, tidak berbicara, tenang dan khusyuk dalam mendengarkan khutbah Jumat, serta tertib pada saat meninggalkan masjid. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat seluruh pengikut setianya. Hadirin sekalian, khatib wasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita hingga ajal menjemput kita. Di bulan ini bangsa Indonesia tidak bisa berlepas untuk bernostalgia tentang kemerdekaan. Maka di berbagai macam penjuru negeri ini diselenggarakan berbagai macam perayaan untuk mengenang kemerdekaan yang diraih oleh pahlawan bangsa ini. Namun hadirin sekalian, kita berandai-andai, andai para pejuang yang telah mengorbankan harta, tenaga, dan bahkan tidak sedikit yang menumpahkan darah dan nyawanya, andai hidup saat ini, mungkin mereka bukan bahagia, tapi mereka akan sedih. Mereka melakukan itu semua untuk meraih kesejahteraan bangsa ini, tapi fakta yang dihadapi saat ini justru sebaliknya. Tingkat kemiskinan masih bertambah, pengangguran bertambah. Dan yang lebih miris lagi hadirin sekalian, andai para pejuang menikmati kehidupan saat ini, dulu dia korbankan hartanya untuk meraih kemerdekaan, tapi saat ini yang kita hadapi untuk menang kemerdekaan yang dilakukan kemubazirin. Lomba yang tidak memberikan manfaat dibuang-buang tanpa memberikan nilai bagi bangsa ini. Padahal kita tahu di dalam surat Al-Isra ayat 27 Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros, karena boros itu adalah merupakan kawan dari syaitan. Namun yang kita hadapi hadirin sekalian, perayaan bukan digunakan harta untuk mengangkat kemiskinan, tapi yang digunakan adalah permainan yang tidak punya manfaat apapun. Yang lain hadirin sekalian, ada perlombaan untuk menyemarakkan, lomba mengumbar aurat, joget-joget, laki berpakaian dengan seperti wanita dan sebagainya, untuk meraih gelak tawa. Padahal dalam syariat Islam Allah menyampaikan melalui Rasulnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini ironis. Kenapa? Para pejuang kita di dalam meraih kemerdekaan, mereka berjuang dengan semangat jihad fisabilillah, dengan semangat mohon pertolongan Allah, sehingga mereka niatkan jihad fisabilillah. Tapi untuk mengenangnya justru kita melakukan perayaan yang melanggar syariat agama Allah. Hadirin sekalian, boleh jadi inilah penyebab kenapa bangsa ini walau 80 tahun merdeka tetapi tidak meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam kesempatan yang tidak panjang, khatib mengajak hadirin sekalian, barangkali ada hal yang salah di dalam memahami kemerdekaan. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan sebagai bahan introspeksi kita. Yang pertama hadirin sekalian, boleh jadi bangsa ini salah di dalam memahami hakikat arti kemerdekaan. Di dalam Islam, arti merdeka atau al-hurriyah bukan sekedar terbebas dari pembajaan fisik yang dilakukan oleh bangsa lain, tetapi kemerdekaan hakiki menurut ulama adalah tahrirul ibad, terbebasnya manusia dari penghambaan. Apa yang dimaksud hamba? Makna menghamba atau menyembah adalah ketundukan, kepatuhan, merendahkan diri, serta mentaati secara totalitas kepada apapun yang disembah. Itu namanya menghamba.
Ulama mengatakan arti merdeka adalah tahrirul ibad min ibadatul ibad, pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesamanya, kepada makhluk, ila ibadatul rabbul ibad, menuju penghambaan kepada Rabbnya ibad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, arti yang sesungguhnya dari kata merdeka adalah ketika kita bisa membebaskan penghambaan kepada sesama, ketundukan, kepatuhan yang utuh kepada sesama, dan kita hanya peruntukkan penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru namanya manusia atau hamba yang merdeka. Hadirin sekalian, ada sebuah ungkapan di dalam Al-Quran. Ada manusia, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa maksud daripada kita menghambakan hawa nafsu? Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ketika kita memperturutkan nafsu kita, mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya, maka di saat itulah kita dikatakan menuhankan hawa nafsu kita. Maka hadirin sekalian, orang yang merdeka adalah orang yang membebaskan penghambaan kepada sesama, kepada hawa nafsu kita, menuju penghambaan yang utuh kepada Allah semata. Ketaatan kita utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan kita melakukan perayaan yang melanggar syariat, berarti itu adalah pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, pemahaman yang salah inilah yang menjadi penyebab salah di dalam cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Maka hadirin sekalian, kita diingatkan bahwa hakikat kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Sebagaimana founding fathers bangsa ini menuangkan di dalam preambul pembukaan undang-undang kita dengan menyebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan bukan karya semata bangsa atas perjuangan, tetapi itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, kalau Allah tidak berikan, maka kemerdekaan tidak akan pernah didapatkan oleh sebuah bangsa. Maka perlu kita sadari hal yang kedua, hadirin sekalian, bahwa kemerdekaan yang kita raih saat ini, yang kita alami saat ini, hakikatnya adalah karunia Allah. Ingat, hukumnya mensikapi karunia Allah sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah mengingatkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kalau kita syukuri kemerdekaan, kesempatan, kekuatan kita di dalam era kemerdekaan ini, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Misalkan kita isi kemerdekaan dengan karya-karya yang positif. Sebagai karyawan, kita wujudkan dalam prestasi yang gemilang untuk memberikan value baik diri kita ataupun lingkungan organisasi kita. Maka itu adalah merupakan rasa syukur kepada Allah. Dan kalau seandainya sebaliknya, kita tidak mensyukuri, la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, bukannya ditambah oleh Allah, tetapi kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, ini yang perlu kita sadari, bahwa kemerdekaan tidak boleh kita anggap remeh, karena itu adalah karunia Allah dan itu adalah amanah dari Allah. Maka Allah pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Akankah kita syukuri ataukah kita kufuri dengan cara berfoya-foya, mubazir, dan bahkan kita gunakan untuk melanggar syariat Allah? Maka itu akan menentukan kelanjutan dari kehidupan kita dan bangsa negeri ini. Maka hadirin sekalian, sebagai langkah yang berikutnya, setelah kita sadar hakikat kemerdekaan itu adalah amanah Allah yang harus kita pertanggungjawaban, maka harus kita syukuri dan kita jauhi hal-hal yang mengundang azab Allah.
Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah ini? Maka kita bisa belajar di dalam ayat 96 surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa. Di dalam tafsir diungkapkan ahlul qura. Walau secara terjemahan secara umum di dalam tafsir diungkapkan penduduk sebuah negeri, tetapi di dalam tafsir diungkapkan bukan hanya makna skala yang besar sebuah bangsa negeri, tetapi yang lebih kecil itu yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu skala keluarga kita. Maka hadirin sekalian, kunci di dalam mensikapi cara mensyukuri nikmat ini, kita mulai daripada skop atau skala yang lebih kecil, yaitu keluarga. Maka hadirin sekalian, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memperbaiki negeri ini. Kita tidak perlu untuk menuntut yang lebih luas sebelum kita lakukan dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulailah kita memperbaiki dari diri kita. Maka hadirin sekalian, bagaimana cara mensyukuri? Yaitu dengan cara mensolehkan diri kita dan keluarga kita. Hadirin sekalian, kita isi kemerdekaan ini, kita isi kesempatan, peluang kita dimanapun berada. Apakah di tempat kerja kita, apakah di lingkungan keluarga kita, maka kita manfaatkan untuk mengisi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mensolehkan diri kita, maka langkah yang kedua adalah kita punya kewajiban mensolehkan keluarga kita. Andai para keluarga muslim semuanya adalah merupakan manusia yang soleh, maka yang muncul adalah kemaslahatan yang akan ditebarkan di dalam lingkungannya. Keluarga-keluarga yang islami akan membentuk masyarakat, bangsa dan negara yang islami. Maka ketika itu terjadi, janji Allah akan diberikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah berjanji akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi bagi sebuah negeri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam khutbah yang kedua tidak panjang, kita diingatkan oleh ulama, ainama kunta fa anta mas'ulun anil islamu. Hadirin sekalian, untuk meraih keberkahan bagi negeri ini, mari kita mulai dari diri kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh intinya adalah hamba yang selalu menunaikan apa yang menjadi perintah Allah dan berikhtiar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Supaya apa? Supaya mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam aplikasinya setelah keluarga kita menjadi keluarga muslim? Maka tahap yang ketiga adalah kita berkiprah untuk mensolehkan lingkungan kita melalui peran yang ada di dalam kita. Ainama kunta fa anta mas'ulun anil islamuk. Dimanapun kamu berada, kamu bertanggung jawab terhadap keislaman. Kalau kita sebagai karyawan, kita bertanggung jawab untuk menunjukkan produktivitas yang tinggi, karena itu adalah perintah di dalam syariat kita. Kita jauhi perilaku yang melanggar syariat, mencuri, menzolimi, memfitnah. Andai kita ingin meraih karir, maka lakukanlah secara profesional dengan baik, tanpa harus melanggar syariat, tanpa harus menzolimi, tanpa harus menyakiti sesama kita.
Andai kita menjadi pemimpin, maka tegakkanlah keadilan di dalam memimpin. Tebarkan kemaslahatan, mumpung kewenangan itu ada di tangan kita. Andai kita sebuah pemimpin negeri yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan, harusnya dibuat sebuah kebijakan yang menjadikan bangsa ini selalu tumbuh kemaslahatan dan mencegah dari segala kemungkaran. Intinya hadirin sekalian, apapun posisi kita, apapun peranan kita, dan dimanapun kita berada, kita akan dituntut oleh Allah dalam wujud nyata keislaman kita, yaitu dalam bentuk akhlakul karimah, dalam bentuk nyata amaliyah solihah yang menjadi sebab turunnya keberkahan yang Allah janjikan dalam ayat tadi. Demikian yang kita ambil pelajaran dalam momentum 17 Agustus ini. Mari kita panjatkan doa kita kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammar a'da'a din. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.